yaitu penerimaan mahasiswa PPG Prajabatan di bawah naungan Kemenak. Kita lulusan S1 atau D4 bidang studi, kemudian kita ikut seleksi masuk ya. Kita ikut asesmen 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini saya akan memberikan sebuah kabar gembira untuk teman-teman fresh graduate bahwasanya saat ini sudah rilis petunjuk teknis PPG Prajabatan Kementerian Agama tahun 2023 melalui keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6328 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan pendidikan profesi guru PPG Prajabatan pada Kementerian Agama 2023. Kita akan mengetahui apa saja sih untuk syarat pendaftarannya, bagaimana untuk alur pendaftarannya, serta mekanisme seleksinya bagaimana. Silahkan teman-teman nanti bisa mengunduh file pada video ini. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, di sini baru saja rilis yaitu keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6328 tahun 2022 tentang petunjuk teknis pelaksanaan PPG Prajabatan di bawah naungan Kementerian Agama tahun 2023. Yang mana di sini bisa kita cek yaitu pada bagian lampiran keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, bahwasanya di sini kalau misalkan kita cek ya pada bagian pendahuluannya, ini adalah pada bab pendahuluan ini berisi kajian teoritis penyelenggaraan sertifikasi guru didasarkan pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Yang mana di sini untuk urgensi dari PPG Prajabatan di bawah naungan Kemenak, ini adalah pendidikan profesi guru Prajabatan memiliki arti penting ya, yaitu memenuhi akses pendidikan profesi guru sebagai layanan pendidikan profesi guru yang diamanatkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, serta pemerataan guru, kemudian memenuhi kebutuhan guru profesional, serta membentuk karakter bangsa, guru sebagai agen pengembangan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa, dan juga peningkatan mutu pendidikan di sekolah atau madrasah. Kemudian di sini penyelenggaraan untuk PPG Prajabatan merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran di kampus atau sekolah atau madrasah dalam pembentukan profil calon guru yang unggul pada kompetensi pedagogis, kepribadian, profesional, sosial, serta kepemimpinan. Untuk itu penyelenggaraan PPG Prajabatan ini memerlukan pedoman teknis operasional sebagai rujukan bagi LPTK. Selanjutnya di sini kita cek pada bagian bab ketiga yaitu penerimaan mahasiswa PPG Prajabatan di bawah naungan Kemenak. Nah, di sini untuk penetapan kuota mahasiswa nanti akan ditentukan secara nasional ya per mata pelajaran. Kemudian akan dilakukan yaitu rekrutmen sebagai calon mahasiswa. Selanjutnya untuk prinsip seleksi program PPG Prajabatan. Nah, di sini untuk menjamin sistem seleksi yang mampu memilih mahasiswa calon guru profesional yang berkualitas, sistem seleksi didasarkan pada prinsip yang pertama ada objektif, kemudian berkeadilan, kemudian akuntabel, valid, serta transparan. Selanjutnya kita cek pada bagian persyaratan calon mahasiswa. Nah, persyaratan calon mahasiswa sebagai PPG Prajabatan nantinya inilah yang pertama. Ini adalah lulusan program sarjana dan juga dengan program studi yang terakreditasi ya, minimal adalah B atau baik sekali. Yang kedua, memiliki indeks prestasi kumulatif atau IPK sekurang-kurangnya 3,0. Kemudian program studinya itu linear dengan bidang studi program studi PPG Prajabatan. Ini teman-teman bisa melihat pada tabel 3.1 pada lampiran. Kemudian untuk calon peserta ini terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau Pendidikti. Jadi untuk teman-teman fresh graduate ini nanti pastikan ketika lulus ini ijazahnya sudah terdaftar ya pada Pendidikti. Terkait tentang bagaimanakah cara cek sudah terdaftar atau belum ijazah kita di Pendidikti, silahkan simak video saya sebelumnya. Nah, berikutnya persyaratan yang kelima inilah bebas nafsa yang dibuktikan dengan surat keterangan dari BNN atau yang berwenang ya. Ini nanti dibawa saat teman-teman lapor diri.
Kemudian sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter, rumah sakit pemerintah, atau puskesmas. Nanti dibawa saat nanti lapor diri, dan juga yang terakhir juga dibawa ketika lapor diri. Ini adalah berkelakuan baik, dibuktikan dengan kepemilikan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita lihat untuk alur seleksinya, nah tahapan seleksi mahasiswa itu terdiri dari seleksi administratif, kemudian seleksi akademik, kemudian seleksi bakat, minat, dan juga kepribadian. Mahasiswa diinformasikan tentang nilai awal berdasarkan hasil seleksi UP atau uji pengetahuan 1 dan usaha yang harus dilakukan supaya berhasil menyelesaikan program studi PPG, serta mahasiswa diberikan form pernyataan komitmen untuk ditandatangani. Nah, selanjutnya untuk alurnya coba kita cek. Jadi kalau misalkan di sini kita cek untuk alur dari sistem seleksi PPG Prajabatan di bawah naungan Kemenak, inilah pertama nanti akan diumumkan atau disosialisasikan penerimaan calon mahasiswa ya. Nah, selanjutnya nanti teman-teman melalui aplikasi PPG ini tentunya kita harus sudah terdaftar dulu ya, ijazah kita di PDDikti dan juga Ban PT yang sudah terakreditasi. Nah, di PDDikti ini kita memastikan ijazah kita sudah terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. Kemudian juga untuk perguruan tinggi kita, prodinya itu memiliki akreditasi minimal B ya. Ini adalah terdaftar di Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Selanjutnya di sini dari Direktorat GTK PAI ini adalah atau Pontren, kemudian Direktorat Pendidikan pada Dijen Bimas. Nanti melalui aplikasi PPG kita melakukan pendaftaran secara daring. Nah, pendaftaran secara daring, selanjutnya kita upload berkas, mengisi biodata. Berikutnya kita akan dibawa menuju ke tahap seleksi administrasi. Kalau misalkan kita lulus seleksi administrasi, nah ini ya, kalau misalkan kita lulus, berikutnya nanti kita akan berhak untuk ikut uji pengetahuan atau UP1, atau dapat dikatakan ini adalah tes awal ya, yang berisi dari tes potensi akademik atau TPA, kemudian tes kemampuan bidang akademik, kemudian tes kemampuan pedagogis, kemudian tes bakat, minat, dan juga kepribadian. Kalau nanti kita lulus, ini adalah kita nanti mengikuti wawancara ya, wawancara dan juga verifikasi dokumen pendukung. Berikutnya jika kita lulus, maka teman-teman akan berstatus sebagai mahasiswa ya, proses pendidikan di LPTK. Kita mulai pendidikan nanti setelah kita lulus dari berbagai macam seleksi yang ada pada alur ini teman-teman. Terkait tentang cara daftarnya bagaimana, nah berikutnya nanti akan saya sediakan ya tutorialnya. Nah, terkait tentang untuk seleksinya, ini adalah seleksi calon mahasiswa ditempuh dengan berbagai macam tahapan. Untuk yang pertama, calon mahasiswa yang lolos seleksi administrasi nanti wajib mengikuti tes potensi akademik, kemudian TKB, kemudian TKP, tes bakat, minat, kepribadian. Selanjutnya, calon mahasiswa yang telah lolos dari tes tersebut dilanjutkan mengikuti tes wawancara dan juga verifikasi dokumen pendukung ya. Kemudian tes wawancara dan verifikasi dokumen pendukung dilaksanakan di LPTK dengan membawa dokumen pendukung yang asli. Selanjutnya terkait tentang kurikulum PPG Prajabatan seperti apa, untuk profil lulusannya itu bagaimana, silakan teman-teman selengkapnya ini mengunduh ya, mengunduh untuk tampilan ini atau mengunduh pada bagian file PDF ini. Selanjutnya setelah nanti kita menjadi mahasiswa PPG, untuk alurnya ini adalah tahapannya. Kita lulusan S1 atau D4 bidang studi, kemudian kita ikut seleksi masuk ya, kita ikut asesmen 1, kemudian kita registrasi daring, kemudian matrikulasi, kemudian kita pendalaman materi, kemudian pengembangan perangkat pembelajaran, kemudian ujian komprehensif, kemudian PPL di sekolah mitra, kemudian teman-teman ikut UKM PPG. Setelah selesai kita lulus dari UKM PPG, berikutnya teman-teman bisa menjadi guru profesional yang bersertifikat pendidik. Selanjutnya untuk mengunduh file dari Juknis ya, teman-teman silahkan berkunjung ke website mariyati.com, kemudian kalian bisa klik enter. Berikutnya teman-teman di sini silahkan pilih yaitu label ya. Ini ada kategori pilihan, kemudian kita scroll ke bawah, kemudian teman-teman silahkan pilih yaitu label di sini pendidikan profesi guru. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah, maka silakan diunduh yaitu Juknis PPG Prajabatan Kemenak 2023. Cermati syarat pendaftarannya pada PPG Kementerian Agama. Kita bisa klik di sini. Kemudian teman-teman bisa scroll ke bawah. Nah, pada bagian ini teman-teman akan mendapatkan filenya.
Nah, di sini silahkan teman-teman diunduh untuk juknisnya. Kalian bisa klik di sini ya, lepaskan di sini, klik. Selanjutnya kita akan diarahkan menuju ke Google Drive. Nah, berikutnya dari Google Drive ini, teman-teman silahkan klik saja unduh, maka filenya akan masuk ke dalam perangkat kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.